Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Sebelumnya, saya akan bacakan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat dari negara Finlandia. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan di negara Finlandia. Dan yang ketiga, bagaimana keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Yang kemarinnya sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Yang pertama yaitu sejarah pendidikan di negara Finlandia. Di negara Finlandia atau yang disebut juga dengan Republik Finlandia adalah sebuah negara yang terletak di Fennoskandian, wilayah utara Eropa, di sebelah barat berbatasan dengan Swedia, di sebelah timur berbatasan dengan Rusia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Norwegia. Sementara Estonianya terletak di bagian selatan Teluk Finlandia, dan ibu kota negara Finlandia itu adalah Helsinki. Di negara Finlandia terkenal dengan pendidikan terbaik di dunia. Ini terbukti dari peringkat PISA, atau kepanjangannya itu Program for International Student Assessment. Pada tahun 2003, siswa Finlandia menduduki peringkat pertama dan meraih skor tertinggi di dunia secara konsisten. Tes yang diadakan oleh PISA menguji siswa yang berusia 15 tahunan di sekitar 40 negara industri seluruh dunia. Pengukuran tes dalam PISA yaitu keaksaraan dalam membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Di negara Finlandia juga menduduki peringkat ketiga dari 65 negara peserta lainnya. Kualitas pendidikan di negara dengan ibu kota Helsinki tersebut memang luar biasa. Finlandia muncul sebagai satu-satunya negara non-Asia yang mampu menempati posisi 3 besar setelah Cina dan Korea Selatan. Kurikulum pendidikan di negara Finlandia tidak sepadat kurikulum yang diberlakukan di negara-negara lainnya, khususnya di negara Asia. Anak-anak di negara Finlandia itu menghabiskan waktu lebih sedikit di sekolah dibandingkan anak-anak di negara lain. Jam istirahat sekolah itu lebih panjang, yakni 75 menit dibandingkan dengan negara seperti Amerika yang membatasi waktu 30 menit beristirahat. Mereka juga diberikan tugas yang lebih sedikit. Selain itu, anak-anak di negara Finlandia memulai pendidikan akademik dimulai dari usia 7 tahun, berbeda dengan kebanyakan negara yang memulai pendidikan akademiknya anak-anak yang usianya lebih muda. Prinsip kurikulum pendidikan di negara Finlandia yaitu less is more. Sekolah yang berfungsi sebagai tempat belajar dan eksplorasi potensi, di mana sekolah menjadi lingkungan yang rileks dan tidak terlalu mengikat siswanya dengan jam belajar dan kapasitas tugas yang tidak terlalu membebani siswa. Di samping itu, tidak ada sistem peringkat untuk prestasi akademik dan ujian standarisasi dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat menengah pertama. Para siswa di sana juga baru diuji dengan ujian standarisasi pada sekolah menengah tingkat akhir. Ujian pun bersifat opsional hanya bagi mereka yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bagi yang tidak mengikuti ujian, tetap bisa melanjutkan ke institusi pendidikan yang berorientasi ke praktek dunia kerja. Sistem pendidikan di negara Finlandia itu sangat menitik beratkan bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar.
di negara Finlandia juga optimis bahwa hasil terbaik hanya dapat dicapai apabila kita lebih memperhatikan siswanya yang kurang daripada terlalu menekankan target kepada siswa yang unggul. Dengan begitu, tidak ada anak-anak yang merasa tertinggal. Terbukti bahwa negara Finlandia itu mampu mencetak anak-anak berprestasi di bidang akademik tanpa harus mengikuti standarisasi akademik konvensional yang kaku. Pemerintah di negara Finlandia juga menetapkan standar tinggi untuk profesi guru, di mana semua tenaga pengajar di negara Finlandia setidaknya diwajibkan mempunyai latar belakang pendidikan. Proses seleksi tenaga pengajar pun sangat ketat. Hanya 10% dari lulusan perguruan tinggi yang bisa diterima menjadi guru. Mereka yang lolos seleksi ini masih harus melalui proses training yang kompleks terlebih dahulu sebelum dinyatakan siap dalam profesi guru. Dan juga di negara Finlandia percaya bahwa guru di sana adalah modal utama untuk menghasilkan siswa yang lebih unggul. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan di negara Finlandia yaitu semua warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikannya tanpa memperhitungkan usia, tempat tinggal, situasi keuangan, jenis kelamin, atau orang tua. Pendidikan di sana juga dianggap sebagai salah satu hak-hak dasar semua warga negara. Yang pertama yaitu tujuan utamanya ketentuan tentang pendidikan dasar menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, yang juga merupakan ketentuan wajib belajar. Yang kedua, pejabat publik juga berkewajiban untuk menjamin setiap orang berkesempatan sama dalam memperoleh pendidikannya selain pendidikan dasar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan khusus dan untuk mengembangkan diri agar terhindar dari kesulitan ekonomi. Pejabat publik itu wajib menyediakan kebutuhannya pendidikan di negara Finlandia. Jenjang pendidikan di negara Finlandia yang pertama yaitu ada prapendidikan dasar, yang kedua ada pendidikan dasar dan menengah, yang ketiga ada tertiary pendidikan, yang keempat ada pendidikan tinggi, dan yang kelima ada pendidikan dewasa. Yang pertama itu ada prapendidikan dasar, yang mana pendidikan dasar itu wajib belajar dimulai dari anak yang berusia 7 tahun. Selama sebelum usia menginjak 7 tahun tersebut, anak dapat berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Pihak yang berwenang dapat memberikan prapendidikan dasar di sekolah, hari pusat perawatan, dan perawatan keluarga sehari di rumah atau tempat lain yang sesuai. Juga partisipasi dalam pendidikan anak usia dini, di sana sukarela, tetapi di kota berkewajiban untuk memberikan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia, wajib belajar dimulai pada tahun ketika. Jadi, prapendidikan dasar di negara Finlandia itu dimulai sejak anak itu berusia 7 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia itu wajib belajar dimulai pada usia 6 tahun. Jadi, selisihnya itu 1 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sistem pendidikan di negara Finlandia itu berdasarkan wajib belajar mulai dari 9 tahun. Dimulai pada usia 7 tahun dan berakhir pada usia 16 tahun. Meskipun secara hukum sekolah penuh dengan komprehensif, namun secara de facto wajib belajar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan dasar dimulai usia anak itu 7-12 tahun dan sekolah menengah atas berusia 13-15 tahun, dan untuk siswa sekolah dasar dalam satu kelas itu ada guru yang mengajar untuk sebagian besar mata pelajarannya di kelas yang sama. Untuk siswa kelas menengah ke atas pengajarannya yang dilakukan oleh beberapa guru di kelas yang berbeda. Pendidikan dasar dan menengah biasanya berada pada gedung sekolah yang berbeda. Namun saat ini beberapa di gedung yang sama, meskipun kebanyakan tidak. Setelah lulus dari sekolah komprehensif, ada pilihan antara sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Sekolah menengah atas di sana itu bertujuan
untuk mempersiapkan mahasiswa ke perguruan tinggi sehingga semua materi yang diajarkan adalah studi umum. Sekolah kejuruan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan tidak mengutamakan persiapan pendidikan tinggi meskipun kelulusan sekolahnya itu kejuruan secara resmi memenuhi syarat untuk memasuki pendidikan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di dalam video ini ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kalian yang sudah like video ini, semoga kebaikannya dibalas dengan berkali-kali lipat oleh Allah. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.